Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana cara olahraga untuk menggerus kalori, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi makanan menggerus kolesterol, Kak Dokti. Jadi bukan cuma olahraga aja, tapi harus diimbangi juga dengan asupan makanan sehat. Nah, bener. Itu dia makanya nih aku kalori saya tuh udah kegerus kan. Nah, sekarang tinggal kolesterol. Nah, itu dia. Nah, ya. Jadi saat ini aku juga makanya aku hadirkan ini my bro banget. Nah. Udah lama gak kesini. Aduh. Dokter Sabul apa kabar? Kabar baik. Aduh, kangen banget ya. Selamat datang. Ini pakarnya untuk gerus-gerus yang namanya berat badan, kolesterol semuanya. Ini masternya dokter-dokter gizi yang ada di Indonesia deh pokoknya. Pas banget ya dok, hari ini kita akan membahasnya. Langsung masuk ke fakta mitos pertama dokter. Ya. Ini adalah makanan dengan untuk aman dikonsumsi, untuk menggerus kolesterol dokter. Nah, tapi kita bahas fakta mitos ya dok ya. Yang pertama adalah ciri kolesterol mulai naik pada tubuh ini dilihat dari sakit kepala yang berbeda dan juga ini seperti pusing-pusing atau nyeri pundak. Itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Oh, jadi kalau kolesterol bukan yang namanya pusing kepala dok ya? Karena sebagian besar orang yang kolesterolnya tinggi nggak ada gejala. Kita tahunya setelah periksa lab, medical check up, tahu kolesterolnya tinggi. Itu bahayanya si kolesterol. Nah, justru karena tidak ada alarmnya, jadi itu Ya, bikin itu dia. bahaya ya. Oh, jadi nggak ada Nggak alarmnya ada ya dok? alarm, kecuali Anda sudah sangat tinggi sekali. Iya. Itu baru timbul. Kalau enggak, dan sebagian besar orang yang kolesterolnya tinggi nggak ada gejala. Oh Tuh. gitu Jadi malah. pemirsa Itu yang harus bahaya tahu ya dok juga ya, nggak ada gejala Ya. itu. Nah, ini fakta mitos dari, selanjutnya dok. Kolesterol itu sangat berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Fakta atau mitos dok? Itu fakta. 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 Oh, jadi apapun yang Fakta. kita konsumsi itu bisa menimbulkan kolesterol. Tapi faktanya sekitar 25%. Karena 75% ada faktor dari dalam tubuhnya sendiri. Oh gitu. Jadi maksud saya gini, Ya. ada orang sudah pola hidupnya benar, makannya bagus, olahraga teratur, diperiksa kok kolesterol saya Tinggi. Nah, itu masih kenapa tinggi. tuh, Dok? Ya. Itu karena dibentuk sendiri kolesterolnya oleh hati kita. Hati akan membentuk kolesterol. Kalau dia kontrolnya nggak ada, secara genetik dia memang menurun, gangguan pembentukan kolesterolnya terlalu tinggi, dia tinggi. Walaupun Anda sudah ngatur makan. Oh, nah itu harus diapain tuh dok? Terpaksa harus minum obat. Oh baik. Dan nggak usah khawatir, Ya. obat penurun kolesterol itu aman. Oh gitu. Ya. Nah kalau udah nurunin obat, pakai obat itu harus seumur hidup tuh dok pastinya. Akan selama-lamanya minum Tergantung. obat. Oh. Biasanya kalau saya, Ya. orang yang kolesterolnya tinggi, yang tingginya sampai di atas 300 totalnya, LDL-nya di atas 150, saya kasih obat dulu, biarin dia turun. Kenapa? Karena kolesterol yang selalu tinggi, itu biang kerok plak di pembuluh darah. Nah, itu dia. Plak itu melekat di pembuluh darah yang ujung-ujungnya sumbatan. Betul. Kalau pembuluh darah yang tersumbat di jantung, kena serangan jantung. Kalau yang di otak, kena stroke. Nah, oh, Betul, juga. sebetul Itu itu ya, berbahaya bahaya. sekali. Fakta mitos berikutnya nih dokter. Bagi orang dengan kolesterol tinggi, ini harus membatasi konsumsi daging merah dan produk susu. Itu fakta atau mitos dok? Itu fakta. Fakta. Heeh. Oke. Jadi konsumsi daging merah, kenapa? Karena daging merah itu, Anda kalau beli daging merah, Anda potong. Anda lihat, di antara serat merahnya ada garis putih. Garis putih itu lemaknya, kolesterolnya. Jadi itu harus dihindari si daging merah itu. Baik. gitu. Jadi tapi yang paling penting yang pertama untuk ngecek dulu nih kolesterolnya ke lab, itu yang paling Ya, penting ya yang dok ya, paling untuk pertama penting kali. Anda periksa lab, ketahuan hasilnya, baru programnya apa nih? Program. Kolesterolnya sampai seberapa? Memang kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Buat apa? Buat pembentukan hormon. Tapi pada saat dia berlebihan, pembentukan hormon tetap jalan. Tapi kemungkinan terjadi sumbatan pembuluh darah
menjadi lebih tinggi. Baik. Oke, baik dok. Ini fakta mitos selanjutnya. Ini konsumsi makanan kaya serat itu dapat menyerap kolesterol dari makanan. Fakta. atau mitos? Fakta. Fakta. Tapi Kabar baik. saya ingin ralat, Ya. bukan menyerap, Oh, mengganggu penyerapan kolesterol di usus kita. Kolesterol itu dari saluran cerna untuk masuk ke dalam tubuh diserap di usus. Dengan adanya serat, penyerapan kolesterolnya diganggu. Bahkan ada kolesterol, ada lemak jahat akan diikat oleh serat untuk dibuang melalui kotoran. Jadi, kalau Anda ingin mencegah kolesterol Anda tinggi, tahap pertama atur pola makannya. Banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Itu karena seratnya tinggi. Dia akan mengganggu penyerapan kolesterol. Hasilnya kolesterol di darah rendah. Baik, Apa- dokter. enak, Seperti yang gampang sudah banget. ada di depan kita ya, ini Ya. banyak bahan-bahan makanan untuk menggerus kolesterol nih dokter. Ada sayur mayur, hijau-hijau, ada ikan, kacang-kacangan, dan buah-buahan tentunya. Ya. Kita akan bahas satu-satu ya dokter ya Ya, nanti ya. ya. Misalnya kemana-mana saat lagi, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, mungkin Anda yang baru aja bergabung, waduh ini Indra Bekti ngapain pakai baju gini? Tadi kita habis olahraga untuk menghancurkan lemak. Nah, kalau sekarang kita akan membahas adalah makan makanan yang bisa menghancurkan kolesterol. Oke, sudah ada di depan kita Ya. nih dokter Samuel. Ya. Pertama dari ujung situ Kak Bekti. Ini ada sayur-sayuran hijau. Nah, ini gimana nih dok bisa menghancurkan kolesterol? Bukan menghancurkan. Ya. Sayur, buah, tinggi serat. Mm-mm. Jadi dengan kita makan tinggi serat, waktu kolesterol di usus kita mau diserap, dia diganggu penyerapannya oleh si serat ini. Jadi kalau anggaplah Anda makan kolesterol 100 mg yang terkandung di dalam makanan Anda, tapi Anda banyak makan sayur, makan buah, nanti yang diserap itu jauh lebih rendah. Nggak 100 miligram. Yang diserap itu mungkin hanya sekitar 60, 70, lumayan. Sebagian akan diikat, akan terbuang. Bukan digerus. Itu pertama. Kedua, yang ada di sini kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu tidak mengandung kolesterol. Kacang-kacangan itu mengandung asam lemak omega 9, monounsaturated fatty acid, asam lemak yang sehat. Sehat artinya apa? Dengan banyak makan kacang-kacangan, tidak digoreng ya. Ya. Nah, itu akan meningkatkan kolesterol baik ke Anda. Kolesterol baik apa? HDL kolesterol. HDL kolesterol Nah, ya. HDL itu kenapa disebut baik? Karena dia yang akan mengikat kolesterol jahat Anda, LDL, untuk ditarik balik ke hati, diolah lagi oleh hati kita. Itu tujuannya kita makan kacang-kacangan. Di samping dia juga mengandung serat. Betul. Kemudian kalau Anda lihat ini ikan, ini susu, susunya non-fat, Ya. ini ada yogurt. Dengan yogurt kadar lemak di susunya itu akan menurun. Nah, ikan tujuannya apa? Bukan menggerus, tapi dia dengan konsumsi ikan berarti omega 3 kita yang kita makan cukup tinggi. Ya. Omega 3 itu berperan buat apa? Meningkatkan HDL lagi. Kemudian memperlancar aliran darah. Kenapa? Karena omega 3 itu punya efek mengencerkan darah kita. Ya. Tadi Berarti penting penting untuk sekali setiap ya. kali makan konsumsi sayuran tadi ya. Sayuran, ikan, Kan. yogurt boleh, susu non-fat boleh, kacang-kacangan. Ya. Oke. Nah, ini kan ada ikan nih dok. Ini gimana nih caranya untuk bisa kita olah dengan aman dok, untuk supaya dan enak pastinya supaya aman. Ya, supaya aman dan cara gampang yang harus diingat, jangan menggoreng. Itu Jangan dia. menggoreng. Jangan digoreng. Tapi kalau gorengnya itu pakai misalnya Air fryer.
air fryer. Bagus. Bagus. Itu tanpa minyak. Oke. Tapi Kalau- jangan Anda bilang gorengnya dok pakai olive oil. Ya. Itu keliru. Oh. Karena olive oil kalau dipanaskan dia akan rusak. Oh, Ya. baik. Rusak menjadi asam lemak trans. Ya. Asam lemak trans itu lemak yang minyak yang jahat juga. Baik. Ya. Nah, kalau penggunaan olive oil itu baiknya untuk apa? Diapain? Dressing Dressing. Oh, untuk dressing. atau Anda minum. Oh. Bisa langsung diminum ya dok Ya. ya? Di mana lebih bagus ya dok? Ya. Tapi aku pernah minum itu, langsung minyaknya masuk ke situ. Tapi itu sehat ya dok? Kalau mau sehat, udah jangan ngerasa yang sehat ini nggak enak. Ya. Mindset Anda Mindset dibentuk. dirubah. Saya Mindset. pengen sehat. Betul. Iya. Langsung Sikat, olive oil. gitu. Ya. Ya. Langsung. Baik dokter, selanjutnya tipsnya nih dok, pola makan yang baik untuk mengurangi atau mengatasi kolesterol nih. Ya, pola makan yang terbaik adalah pertama, sumber-sumber kolesterol dihindari. Sumber kolesterol yang tinggi apa? Otak. Ya. Kemudian apalagi daging yang berlemak. Ya, daging berlemak itu kecuali dia kandungan kolesterolnya tinggi, dia juga mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Asam lemak jenuh kalau diserap dia akan dibentuk menjadi kolesterol juga. Ya, jadi Anda harus perbanyak makan buah, sayur, kacang-kacangan, makan ikan, ikannya yang omega 3-nya tinggi, itu untuk menghambat tubuh Anda pembentukan kolesterol. Jangan makan yang digoreng. Nah, Jangan makan kolesterolnya tinggi, otak, kuning telur. Aduh. Itu jangan. Iya dong. Hati, Iya. itu juga tinggi kolesterol. Jeroan pokoknya Jeroan. jangan Iya, ya dok. jeroan. Apalagi usus. Waduh, itu sus lagi. banyak Jangan ya. dijumpai di mana-mana ya, Hmm. baik. Jangan. Artinya semuanya yang kita makan yang berserat, kalau bisa berwarna-warni Yes. ya dok ya, yang segar. Itu Kenapa konsumsi. warna-warni? Karena di warna buah, warna sayur terkandung antioksidan. Antioksidan menangkal radikal bebas. Radikal bebas atom yang merusak tubuh kita. Merusak kulit Anda menjadi keruh. Oke dok, Baik, terima kasih terima kasih banyak. banyak, Pencerahannya dokter. luar biasa sekali. Udah Wah. kangen banget sama dokter Samuel ini. Ini pencerahan seperti ini nih penting Iya, buat kita. Seru ya, apalagi setelah tadi hari ini juga kita tadi olahraga udah, makanan udah. Nah penting ya bagi masyarakat untuk menyaksikan Hidup Sehat, jangan lupa setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Betul sekali. Dan kalau Anda ketinggalan episode kali ini bisa tonton juga di laman tvnews.com. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sabrina, Indonesia hidup sehat. Sampai jumpa.